Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena Alhamdulillah pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah aplikasi sosial media dengan dosen pengampu Bapak Hadariansah Eskom Mkom. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kelompok presentasi kami dengan saya Linda Juliana dan rekan saya Fiari Syaifah Hidayati. Materi presentasi kami pada hari ini adalah tentang Instagram. Siapa sih yang tidak mengenal aplikasi sosial media yang satu ini? Instagram sudah berdiri dari tahun 2010 hingga sekarang. Meskipun sekarang banyak pengguna yang beralih ke aplikasi TikTok, namun Instagram sendiri selalu memperbaharui fitur-fitur dan konten-konten yang semakin menarik. Nah, pada slide berikutnya, kita akan melihat poin-poin pembahasan presentasi kami tentang Instagram. Yang pertama ada pengertian, yang kedua sejarah dan pendirinya, yang ketiga jumlah pengguna Instagram, yang keempat tanggapan, dan tambahan yang lain antara lain dampak positif dan negatif Instagram, fitur Instagram, data statistik Instagram, fakta unik dan tren di Instagram, serta kesimpulan tentang Instagram. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Fiari mengenai pengertian Instagram. Baik, selanjutnya kita ke pengertian Instagram. Instagram secara istilah diambil dari kata insta yang berasal dari kata instan. Nama ini diambil dari kamera Polaroid di mana merupakan kamera instan yang langsung jadi seketika. Sedangkan kata gram diambil dari kata telegram yang mampu mengirim informasi secara cepat. Nah, dalam hal ini, kata-kata yang dibuat sesuai dengan tujuan Instagram yang mampu mengirim foto dan video dalam jaringan internet secara instan dan cepat. Selain disebut Instagram, orang masa kini juga suka menyebutnya dengan IG atau Insta. Nah, dari definisi singkat tersebut, secara umum Instagram ini bisa diartikan sebagai aplikasi yang dapat difungsikan menjadi media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial. Memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto atau video dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Selanjutnya sejarah dan pendiri Instagram. Instagram pertama kali diluncurkan pada tanggal 6 Oktober 2010. Instagram sendiri lahir dari sebuah perusahaan bernama Bourbon Inc. yang didirikan oleh Kevin Systrom serta Mike Krieger. Ketika pertama kali diluncurkan, Instagram hadir sebagai inovasi terbaru dalam jejaring sosial berbasis foto serta video. Hingga Instagram pun dapat menjadi sangat populer hingga saat kini. Kevin Systrom dan Mike Krieger adalah lulusan Stanford University di Amerika Serikat. Systrom sendiri memiliki pengalaman kerja di Google dan juga Twitter atau yang dulu disebut ODO. Yang mana pengalaman tersebut dijadikan sebagai bekal dalam mengembangkan usaha sendiri, hingga akhirnya keduanya memulai membangun Bourbon. Dilansir dari New York Times, awalnya Bourbon merupakan proyek pengembangan aplikasi berbasis lokasi, serta dipadukan fotografi mobile. Dibuatnya aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bisa berbagi foto dan juga melakukan check-in di lokasi yang sedang dikunjungi. Namun, Systrom merasa kalau aplikasi yang sedang dikembangkannya tersebut mirip dengan aplikasi berbagi lokasi lain yang sudah populer sebelumnya, yaitu Foursquare. Hingga akhirnya, keduanya memutuskan mulai fokus mengembangkan sebuah aplikasi untuk berbagi foto serta video, yang juga memiliki fitur berupa like serta komen dan diberi nama Instagram. Keduanya pun melihat ada potensi dari aplikasi fotografi sebelumnya yang juga populer karena dapat mengedit foto dengan filter-filter tertentu. Namun, tidak dapat digunakan sebagai media sosial. Dari sinilah ia akhirnya membuat Instagram yang dapat membagikan foto menggunakan filter digital, berkomentar, dan juga memberikan like. Aplikasi ini pun hanya butuh waktu 8 minggu untuk dikembangkan, hingga akhirnya diluncurkanlah pada Oktober 2010. Ketika pertama kali diluncurkan, Instagram awalnya hanya dirilis di App Store. Bahkan setelah sehari perilisan, jumlah pengguna Instagram mencapai 25.000 pengguna. Sejak 2 tahun perilisan, Facebook akhirnya mengambil alih Instagram pada 9 April 2012, senilai hampir $1 miliar. Beberapa waktu setelah diakuisisi Facebook,
Instagram pun mulai dirilis untuk perangkat Android dan berhasil diunduh lebih dari 1 juta kali dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Di November 2012, Instagram pun merilis bentuk web app mereka yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses Instagram lewat browser pada desktop mereka. Seiring bergantinya tahun, semakin banyak fitur yang diberikan Instagram, seperti geotagging yang memungkinkan pengguna menambahkan lokasi di foto mereka, meluncurkan logo baru di tahun 2016 dengan fitur tambahan berupa layout, fitur bumerang, dan hyperlapse. Di tahun 2018, Instagram mengenalkan fitur IGTV, yang mana pengguna dapat menambahkan video berdurasi lebih panjang. Dan fitur Instagram Reels pada tahun 2020 menggantikan fitur IGTV sebelumnya. Kita lanjut ke jumlah pengguna Instagram. Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna Instagram di dunia diperkirakan sebanyak 1,32 miliar per Januari 2023. Jumlah tersebut lebih rendah 10,8% dibandingkan pada periode yang sama. India memiliki jumlah pengguna Instagram terbanyak di dunia nih teman-teman. Tercatat ada 229,55 juta pengguna Instagram di negeri Bollywood itu. Terus disusul sama Amerika Serikat nih yang ada di urutan kedua dengan 143,35 juta pengguna Instagram. Setelahnya ada Brazil dengan 113,5 juta pengguna media sosial tersebut. Kemudian ada di posisi keempat yaitu Indonesia dengan 89,15 juta pengguna Instagram. Kemudian disusul lagi ada 48,60 juta pengguna Instagram berasal dari Turki dan sebanyak 45,7 juta pengguna Instagram berasal dari Jepang. Sementara itu, jumlah pengguna Instagram dari Meksiko, Inggris masing-masing sebanyak 36,7 juta dan 28,76 juta. Selanjutnya, tanggapan mengenai aplikasi sosial media Instagram. Yang pertama, Instagram merupakan sebuah aplikasi milenial. Kenapa disebut demikian? Karena Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau memiliki pengikut Instagram. Selanjutnya, next, Instagram sebagai tempat berkomunikasi jarak dekat hingga global. Kenapa disebut demikian? Karena di Instagram kita bisa saling berkomunikasi atau bertukar data melalui aplikasi Instagram ini. Kita bisa memberikan mengupload foto dan orang lain bisa memberikan like juga komentar di foto kita. Hingga terjadilah komunikasi antara kita dan orang lain yang jaraknya bisa saja sampai seluruh dunia. Dampak positif Instagram. Nah, pastinya Instagram ini mempunyai beberapa kelebihan dan dampak positif, diantaranya yaitu Instagram dapat digunakan sebagai penunjang masalah ekonomi, misalnya kayak online shop, dan sudah banyak sekali remaja yang memiliki online shop sendiri dengan menggunakan media Instagram. Kemudian yang kedua ada Instagram yang bisa digunakan untuk sarana bersosialisasi, sehingga para remaja bisa memiliki lebih banyak teman. Sebenarnya bukan cuma remaja ya, tapi dari seluruh kalangan gitu, mau itu remaja, anak-anak, atau orang dewasa, semuanya bisa bersosialisasi di media sosial Instagram. Kemudian Instagram dapat digunakan untuk media bersyiar. Nah, kita biasanya sering kan melihat seliweran gitu di beranda Instagram berapa ustadz-ustadz muda nih yang menggunakan media Instagram untuk bersyiar. Sebenarnya banyak ya, nggak perlu ustadz yang muda, ustadz yang senior pun juga udah banyak. Bahkan ada akun Instagram yang khusus untuk mengutip surah-surah atau misalnya ilmu-ilmu tentang agama gitu. Dan Instagram dapat digunakan untuk media belajar dan mencari pengetahuan. Nah, ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif dari Instagram itu diantaranya
Yang pertama, Instagram dapat membuat penggunanya kecanduan hingga malas belajar karena terlalu asik bermain Instagram. Yang kedua, banyak pengguna Instagram yang mengunggah foto-foto berbau pornografi sehingga banyak orang yang melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya, ada pengguna Instagram yang menyebarkan berita tidak benar atau biasanya nih hoax ya, yang bisa menimbulkan banyak masalah dan menyebabkan remaja percaya dan terhasut oleh berita hoax. Yang terakhir, ada risiko anak-anak terpapar berbagai konten yang belum cocok dikonsumsi oleh mereka. Karena ditonton oleh anak kecil, jadinya pemahamannya jadi beda, penangkapannya itu jadi beda. Nah, makanya untuk orang tua atau orang dewasa bisa mendampingi nih anak-anaknya dalam menggunakan sosial media gitu. Oke, selanjutnya fitur-fitur dalam Instagram. Yang pertama ada name tag. Name tag termasuk fitur Instagram yang memudahkan kamu untuk mengikuti orang-orang atau pengguna Instagram lainnya. Jadi, name tag adalah kartu identitas virtual yang akan mempermudah pengguna dalam menemukan profil Instagram orang lain. Selain warna, stiker, dan font, ada beberapa elemen kreatif lainnya yang bisa ditambahkan dari name tag, yaitu yang pertama ada emoji, yang kedua kita bisa selfie. Yang ketiga ada color atau pewarnaan. Yang kedua ada pin fade. Fitur Instagram lainnya yang dapat digunakan adalah pin fade. Baru-baru ini pin fade Instagram bisa berada di daftar teratas atau biasa kalau di WhatsApp itu kita bisa menyematkan pesan. Nah, di Instagram juga kita bisa menyematkan foto kita agar muncul di paling atas akun Instagram kita. Yang ketiga, Instagram highlight atau sorotan. Adanya fitur ini bermanfaat untuk memungkinkan penggunanya untuk menyimpan Instagram Story tanpa batasan waktu. Selanjutnya adalah Instagram Story. Fitur ini sudah ada sejak tahun 2017 dan mulai digunakan oleh kebanyakan orang untuk sekedar membagikan momen-momen yang sedang terjadi. Adanya Instagram Story juga bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk memperkenalkan produk yang dijualnya kepada masyarakat luas. Karena kebanyakan orang hanya melihat story-nya, apa yang muncul di hadapan mereka itu yang akan mereka lihat. Kalau kita uploadnya ke feed atau ke postingan langsung, bisa saja feed kita akan tenggelam dengan postingan-postingan orang yang lebih lama gitu. Selanjutnya ada Instagram Shopping. Instagram Shopping adalah fitur dari Instagram yang khusus untuk membantu penjual memasarkan produknya di media sosial Instagram. Selain memudahkan para penjual, Instagram Shopping juga bisa memberikan kemudahan pelanggan berbelanja tanpa harus pindah aplikasi. Fitur Instagram selanjutnya ada Instagram Live, Musik di Feed, Instagram Reels, ada Insight, dan ada Auto Reply DM. Instagram Live ini biasanya dimanfaatkan oleh para pembisnis untuk menarik banyak awareness dan engagement yang efektif gitu. Terus ada Musik Feed nih. Nah, dari namanya aja udah Musik Feed ya. Jadi sebenarnya Musik Feed ini adalah fitur barunya Instagram yang memungkinkan pengguna buat membuat feed yang disertai dengan tambahan musik yang berasal dari direktori Instagramnya langsung. Terus ada Instagram Reels. Nah, Instagram Reels ini juga baru nih, fitur baru dari Instagram yang dimana diciptakan untuk menyaingi popularitas aplikasi sebelah nih, yang sedang naik daun belakangan ini. Nah, nantinya pengguna ini bisa merekam video dengan durasi 15 detik. Sedikit mirip-mirip sih sama TikTok, cuma ya adalah sedikit beberapa musik atau audio lainnya atau efek yang menarik gitu yang diberikan oleh Instagram, seperti itu. Oke, next selanjutnya tentang statistika, fakta, dan tren di Instagram 2023. Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer saat ini. Peringkat keempat dalam daftar dengan 1,28 miliar pengguna aktif bulanan yang luar biasa. Dan diperkirakan akan mencapai sekitar 40 miliar dalam penjualan iklan tahunan pada tahun 2023. Bukan 40 miliar rupiah, tapi 40 miliar US dollar. Data statistik Instagram pada tahun 2023, yang pertama, Instagram memiliki lebih dari 1,28 miliar pengguna aktif bulanan, menurut MAU. Instagram memiliki 500 juta pengguna aktif harian menurut DAO. Instagram adalah situs web ke-7 yang paling banyak dikunjungi di dunia. Gambar Instagram memiliki keterlibatan 23% lebih banyak daripada Facebook.
Rata-rata pengguna Instagram akan menghabiskan 53 menit menggunakan aplikasi Instagram ini per hari. 63% pengguna Instagram membuka aplikasi setidaknya sekali sehari. Dan 11,01% orang online memiliki akun Instagram terdaftar. Statistika demografi Instagram pada tahun 2023. 52,8% pengguna Instagram adalah pria dan 47,2% penggunanya adalah wanita. Pengguna berusia 25 tahun rata-rata 32 menit per hari di Instagram. Dan 70% pengguna Instagram berusia di bawah 35 tahun. 88% pengguna Instagram tinggal di Amerika Serikat. Untuk pemasaran Instagram sendiri, statistikanya pada tahun 2023, yang pertama, influencer Instagram mengenakan biaya rata-rata $363 per kolaborasi. 58% pengguna Instagram mengatakan bahwa mereka lebih tertarik pada suatu merek setelah melihatnya ditampilkan di dalam sebuah cerita atau story. 44% konsumen menggunakan Instagram untuk belanja di setiap minggunya. Mendapatkan iklan di Instagram diperkirakan mencapai $33,3 miliar pada tahun 2023. Emoji yang paling banyak digunakan di Instagram adalah wajah tertawa dengan air mata kegembiraan. Saya tirukan, gitulah kira-kira. Nah, kita lanjut ke fakta unik dan tren Instagram yang ada di 2023. Apa aja ya? Nah, fakta uniknya itu ternyata nih teman-teman, Instagram ini postingan pertamanya adalah seekor anjing. Iya, seekor anjing. Jadi, sebelum Instagram setenar ini, aplikasi yang dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger ini ternyata memiliki fakta unik, yaitu postingan pertamanya adalah seekor anjing. Nah, postingan tersebut diunggah oleh Kevin Systrom pada 17 Juli 2010 loh. Foto itu kini telah disukai sebanyak 296.348 kali nih teman-teman. Wow. Terus ada juga nih teman-teman, telur. Iya, telur. Telur merupakan postingan yang paling banyak like-nya di Instagram. Jadi, telur ini diunggah oleh akun @world_record_h. Yang saat ini foto tersebut sudah mendapatkan lebih dari 53 juta likes di Januari 2020. Wow. Nah, selanjutnya terdapat fakta lainnya nih, seperti Indonesia yang berada di urutan keempat dengan negara yang jumlah pengguna Instagramnya terbanyak. Kemudian di bawahnya itu ada Amerika Serikat, Brazil, dan India. Di hari biasa ada 80 juta foto nih dibagikan di Instagram. Wow, ada 3,5 miliar likes setiap harinya teman-teman. Dan terdapat 35 juta foto selfie yang diunggah pada tahun 2013. Total ada 290 juta foto selfie di Instagram. Sehingga 20,68% dari pengguna Instagram adalah wanita di tahun 2014, tepatnya pada bulan Agustus. Tren Instagram di 2023. Sebenarnya apa aja sih trennya? Kita sebagai orang biasa aja kan pasti kita pengen tahu ya, apa aja sih hot isunya gitu, tren terbaru Instagram. Apalagi sekarang banyak banget pengguna Instagram yang didominasi oleh generasi Z. Apalagi nih, untuk konten kreator sama marketer, pasti mereka pengen membuat konten-konten yang banyak diminati, disukai, ditonton oleh generasi Z. Nah, konten-kontennya terus tren-tren itu apa aja sih? Yang pertama, ya pastinya itu soal kuliner dan wisata yang masih berjaya di 2023. Nah, sebagian sih tanda pagar atau tagar terpopuler pada 2022 itu berkaitan sama makanan juga nih, sama wisata. Kayak tagar Bali, tagar persona Indonesia, dan tagar kuliner. Sebanyak 40% Gen Z yang disurvei Populex mengatakan aktif menggunakan ketiga tagar tersebut. Pada konten Reels, Instagram menemukan Gen Z lebih banyak menggunakan dan membagikan konten lokal berupa lagu dan tarian dibandingkan konten asing untuk Reels. Nah, Populex mendapati 1 dari 2 Gen Z pernah menggunakan lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita dan sepertiga dari mereka menyukai lagu Ojo Dibandingke.
yang dinyanyikan oleh Pharrell Prayoga. Siapa nih yang nggak tahu dunia tipu-tipu dari Yura dan Ojo Dibandingke dari Pharrell? Pasti tahu kan? Gen Z di Instagram juga menyukai Full Senyum Sayang nih, lagu Full Senyum Sayang by Evan Loss, dan Hati-Hati di Jalan by Tulus. Terus ada I Love Mama Mantu dari Bulan Sutena. Wah, menarik ya teman-teman. Semasi itu membawa manfaat, kita bisa ramaikan tren tersebut ya. Di sini saya sebutkan sedikit tentang tujuan dan manfaat Instagram. Yang pertama, bisa saling berinteraksi antar pengguna. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, mencari inspirasi dan ide kreatif. Yang keempat, dapatkan rekomendasi tempat hiburan. Yang kelima, kita bisa menjadi influencer. Yang keenam, sebagai bisnis online. Oke, kesimpulannya, seiring perkembangan internet, berbagai sosial media atau sosmed lahir. Jejaring sosial ini hadir memenuhi kebutuhan masyarakat untuk saling berinteraksi di dunia maya. Kita bisa bercakap-cakap atau chatting dengan orang nan jauh pun di negara lain hanya lewat aplikasi sosial media. Salah satu aplikasi sosial media adalah Instagram. Instagram dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, tetapi sekarang dimiliki oleh Meta, dibeli seharga 1 miliar US dollar pada tahun 2012. Platform ini awalnya mulai berbagi foto di antara teman-teman, tetapi dengan cepat berkembang menjadi raksasa pemasaran yang didominasi oleh selebritas dan influencer. Namun dari sekian banyak kecanggihannya, media sosial juga membuat penggunanya terus-menerus menggunakan aplikasi sosial medianya. Kejaduan sosmed harus dibatasi dengan cepat dan tepat demi menghindari berbagai masalah atau dampak kecanduan yang lebih akut dan serius. Menghilangkan sebuah kecanduan tentu bukan hal mudah, termasuk kecanduan sosmed sekalipun. Agar proses perubahan ini tidak terasa berat dan sulit diterapkan, lakukan perubahan secara perlahan dengan memilih cara-cara yang tepat. Hal ini membawa banyak perubahan yang lebih positif, hingga akhirnya bisa memiliki kontrol diri yang lebih baik untuk membatasi akses sosial media itu sendiri. Intinya adalah kita harus bisa memilih antara dampak positif dan dampak negatif dari sebuah aplikasi sosial media seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita berada di penghujung presentasi. Saya Fieri Hidayati dan rekan saya Linda Juliana pamit undur diri. Mohon maaf apabila presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.